信经。我信上帝，全能的父，是创造天地的主。我是主耶稣基督，是上帝的子孙。因圣灵感应，为童真玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，并在十字架上受死埋葬，将在天边地上天同死的人中复活，升天坐在圣父的右边，将来在降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣人相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kain langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kami percaya tidak ada sesuatu yang bisa juga membuat kami bisa bertahan selain kami ini tetap mengandalkan Engkau dan berharap kepada apa yang menjadi firman-Mu. Pagi ini Tuhan, kami datang dengan segala kehausan dan kerinduan kami, karena kami tahu Tuhan, ini adalah juga kekuatan yang kami akan bisa dapatkan waktu kami mendengar kebenaran-Mu. Iman itu bekerja pada kami, dan waktu kami juga mau juga taat melakukan apa yang Kau suruhkan, pasti Tuhan akan mengerjakan di dalam diri kami hal-hal yang ajaib yang mungkin kami tidak mampu, tapi Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk juga jemaat yang ada bersama-sama dengan kami hari ini. Dan hari ini Tuhan, kami percaya biarlah urapan-Mu akan bekerja, mengurapi kami kembali, memperlengkapi kami kembali sebagai jemaat-Mu Tuhan. Dan kami ingin bertumbuh Tuhan sebagaimana juga yang Kau mau. Dan hari ini Tuhan Yesus, bukakan hati pikiran kami supaya kami juga bisa berjalan bersama-sama dengan Kau, mengalami banyak hal Tuhan, keajaiban di dalam kehidupan kami ini. Tuhan yang mengetahui keadaan kami, dan Engkau adalah harapan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan sudah sediakan melalui surga firman-Mu pagi ini. Dalam nama Yesus, kami juga membuka hati kami, menghancurkan segala sesuatu kekuatan yang lain yang mencoba untuk juga menggagalkan apa yang kami dengar ini untuk kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Yesus, semua kita yang percaya ini berkata, amin. Silakan duduk. Selamat pagi. Ya, mungkin hampir 2 tahun kita tidak bertemu ya. Tapi kita percaya bahwa juga ini ujian ya. Saudara, kalau saudara yang memang kagak biasa kebaktian, haleluya gitu ya. Bahkan juga meneruskan hal ini. Tapi bagi kita yang rindu saudara di dalam satu persekutuan, karena memang kekuatan kita saudara adalah di dalam komunitas ya. Jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya saya ada kiriman katanya viral dari gereja apa itu? Yang di Amerika ini saudara, sejak pandemi dia kehilangan hampir 60.000 daripada juga jemaatnya ya. Memang saudara, kita bersyukur kalau kita ini memulai segala sesuatunya dengan juga sel ya. Dulu namanya di Jembatan 3 ini namanya sel rusa kalau tidak salah ya, begitu ya Kosen ya. Jadi saudara, kita ini memang mesti biasa sekarang dengan komunitas ya, karena komunitaslah yang akan memberikan kekuatan kepada kita sebagai gereja Tuhan. Nah, pagi ini saudara kekasih dalam Kristus, saya akan berbicara tentang bagaimana kita bisa bertahan dan mengalami kemenangan di dalam juga masa yang sulit ini. Mari kita baca di dalam juga Ibrani pasal yang ke-12, 26 sampai 28. Ini saya ingin mengulang supaya saudara juga mengerti apa sih tujuan daripada semua goncangan ini.
Ya banyak orang Kristen kalau nggak ngerti saudara akan bersungguh-sungguh terus. Ya, yang juga dikatakan katanya jadi Kristen bimoli itu loh, bibir monyong sekali gitu loh. Ya marah-marah, ini itu, udah susah ya, udah susah cari duit, udah susah cari usaha, kena penyakit, aduh nggak beres-beres begitu kan. Nah kalau saudara masih hidup itu puji Tuhan saudara ya. Kalaupun kita mati di dalam Tuhan. Saudara percaya gak sih hidup kita dan apa segala sesuatunya ini ditentukan bukan oleh penyakit, bukan oleh apapun saudara. Orang yang berharap kepada Tuhan itu ditentukan umurnya oleh bos majikan ini. Yang namanya Tuhan Yesus ini. Ya, kalau saudara percaya ini akan menguatkan kita. Ibrani pasal 12, 26, 28. Ini yang saudara mesti tahu. Apa sih tujuannya? Pertama saudara, kita baca dalam ayat yang ke-26 dikatakan katanya, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, nah jadi saudara, kalau saudara alami goncangan ini kita bersyukur. Tapi Tuhan berkata tujuannya cuma satu. Supaya saudara mendengar suara Tuhan. Ada amin ya. Kalau di televisi itu biasanya ada breaking news. Pasti itu ada hal-hal penting yang Tuhan sedang ingin kerjakan. Ada berita penting yang saudara mesti simak baik-baik. Ya karena ini mungkin juga terjadi kepada satu negara atau juga hal apapun ya peristiwa yang terjadi di dunia ini. Tapi hari ini saudara kita tahu bahwa juga ini adalah peristiwa yang seluruh dunia mengalaminya. Ya dan kita bersyukur saudara ya kalau juga Pak Jokowi ini adalah juga presiden yang sangat dikagumi oleh juga presiden-presiden yang lain. Karena juga Indonesia bisa keluar sebagai juga pemenang. Haleluya. Ya, karena juga presiden kita ini benar-benar hatinya untuk orang banyak. Makanya kalau saudara juga ini hidup di dalam juga goncangan, satu hal yang saudara juga mesti tahu bahwa juga hidupmu tidak boleh berpusatkan kepada dirimu. Haleluya. Kita mesti berpusatkan kepada orang banyak. Keluarga kita, orang-orang di sekeliling kita. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus. Tuhan ingin supaya juga suaranya didengar oleh saudara. Ya, kalau nggak dengar masih budak juga saudara. Nah itu masalah saudara. Ngerti maksudnya? Karena ini dikatakan ini baru bumi loh. Baru keadaan di udara ini loh. Dan virus ini memang tidak kelihatan saudara. Ya dan kita bersyukur juga hari ini. Sekarang dengan kemenangan. Ya dulu ada satu seperti roh maut menguasai daripada negeri kita. Orang takut sekali yang namanya juga ketemu orang. Ya. Kalau dulu senang kumpul. Sekarang takut disuruh kumpul. Ya, kenapa saudara? Ya itu. Tuhan ingin supaya kita mendengar suara Tuhan. Ini sahabat yang dipaksakan oleh Tuhan. Ya, yang gak bisa berdiam diri, mesti berdiam diri sekarang. Ya, lockdown semuanya. Ya, saudara semua kerja dari rumah, sekolah dari rumah, ibadah dari rumah. Dan kita mesti membiasakan diri kita dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, puji Tuhan. Ya, sekali lagi tujuannya apa? Supaya saudara dengar suara Tuhan. Hari ini kalau saudara juga datang kebaktian, ini bukan dengan kekuatan kita saudara. Tetapi juga Tuhan inginkan supaya saudara dengar daripada suara Tuhan. Bukan suara saya saja yang didengar saudara. Tapi biarlah lewat firman ini Tuhan berbicara secara pribadi kepada saudara. Ya. Karena Allah yang universal, Allah yang mengatur seluruh dunia ini, tapi dia juga adalah Allah pribadi. Makanya juga di dalam doa kita dikatakan kalau kamu berdoa, masuk ke tempat yang tersembunyi itu loh. Ya katanya kalau saudara juga punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kita lewat juga apa yang menjadi persekutuan kita di tempat yang tersembunyi itu. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan ingin supaya saudara mendengar suara Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan, orang-orang di sekeliling kita, otoritas di tengah-tengah kita, otoritas bapak-bapak rohani, pemimpin-pemimpin rohani, dan saudara juga kekasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan inginkan supaya kita juga ini mempunyai kepekaan untuk membaca keadaan, saudara. Ya, banyak orang katanya juga tidak tahu hal ini, saudara. Dan mereka ini juga tidak tahu masa-masa kesusahan. Ya sama seperti juga kita jangan sampai juga seperti perempuan yang bodoh itu loh saudara. Tidak siap-siap dengar suara Tuhan. Ini baru yang digoncang di udara ini.
Tapi katanya satu hari kelak itu di langit. Sekarang kita masih bisa ibadah online. Haleluya. Sudah bisa bayangkan kalau juga ini digoncang langit juga. Itu satelit semua bertabrakan. Mau pakai juga Oredo kayak saudara, Telkomsel kayak ya. Mau pakai apa Singapura Tel gitu, Singtel kayak saudara. Nggak bisa lagi. Dan saudara baru mengerti sekarang. Kenapa firman Tuhan berkata gini? Ya, nanti katanya satu hari kelak saudara akan cari firman Tuhan. Tapi nggak ada. Dulu saya lagi pikir, bagaimana? Itu Alkitab masih ada. Nah, sekarang nih baru berasa. Ya, saudara kerja saudara ngapain di rumah? Ini loh, megangin HP. Ada kebiasaan baru sekarang. Ya, tapi ingat loh saudara, segala sesuatunya ini akan lenyap. Saudara yang mesti pegang adalah firman Tuhan. Karena orang yang katanya melakukan kehendak Tuhan, orang yang melakukan juga bergantung kepada firman Tuhan, orang itu yang akan bertahan. Ini dengar suara Tuhan saudara, ya. Firman Tuhan ini berkata dengan sangat-sangat jelas sekali. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepada Dia. Nah, hari ini saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, bagian yang kedua yang saudara juga mesti ngerti. Apa tujuan goncangan ini? Supaya saudara bukan saja juga fokus kepada Allahmu, fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada apa yang saudara pernah dengar lewat kebenaran demi kebenaran ini. Tapi dikatakan katanya oleh firman Tuhan ini dikatakan supaya kita ini bisa mengecek, menguji diri kita. Kalau kita mengalami kepanikan, kalau kita mengalami daripada juga iman kita ini goncang, saudara, berarti kita ada di dalam kerajaan yang tergoncangkan. Tapi kalau saudara juga bisa tenang, saudara juga bisa membuat keputusan dengan baik. Dan saya percaya kekasih di dalam Tuhan Yesus, ya, hati kita ini, saudara, firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas, saudara. Kalau saudara juga bisa tenang, itu hanya di dalam Tuhan. Ya, kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah hari-hari yang sangat susah. Tapi saya percaya kalau saudara juga ada di tempat ini, kita sudah berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi apa ciri-ciri saudara? Yang pertama saudara, orang-orang yang ada di dalam juga kerajaan tidak tergoncangkan itu orangnya penuh dengan sukacita. Saudara mengucap syukur gak atas segala sesuatunya? Haleluya. Ada amin? Ada amin? Ya, jangan mukanya kayak dompet tanggung bulan gitu loh saudara. Ya, kayak orang bilang apa? Juga kayak monyet kena terasi saudara. Tapi saudara mesti ada syukur di dalam hatimu, sukacita di dalam hatimu. Nanti kita lihat itu lebih dalam. Ya, lebih jauh lagi. Kerajaan tergoncangkan cirinya apa saudara? Gini, orang-orang di dalamnya itu saudara, itu tahu yang namanya menghormati Tuhan. Kenapa saudara banyak orang Kristen itu tidak pernah saudara untuk juga berubah. Tidak pernah mengalami perubahan. Datang ke gereja, kenapa saudara? Karena dia tidak pernah hormat sama Tuhan. Tidak pernah hormat dengan firman Tuhan juga. Sebab saudara, kalau saudara tidak punya rasa hormat, respect kepada juga sesuatu yang saudara anggap itu lebih berkuasa, lebih daripada juga saudara, maka juga saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, impartasi yang baik dari orang-orang tokoh-tokoh ini tidak akan kita bisa dapatkan. Ya, ingat baik-baik ini. Makanya juga Tuhan Yesus di Efesus itu mengatakan katanya, anak yang tidak hormat, ya tidak tunduk sama juga orang tuanya, itu kebahagiaan umur panjang itu tidak akan ada pada orang-orang itu. Ya, dan saya memang saya lihat saudara, beberapa teman-teman saya yang saya tahu saudara juga, orang bilang bahasa Jerman itu put how gitu loh saudara, sama orang tuanya, saudara, umurnya nggak panjang, ya. Ada yang mati kecelakaan, yang mati kena penyakit kanker katanya juga tiba-tiba. Padahal masih muda saudara. Ya, ada juga yang darah tinggi, ya tiba-tiba meninggal, jantungnya katanya juga ada masalah. Sekali lagi kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah hal ini yang terjadi. Nah,
Bagaimana sekarang kita ini bisa ada terus di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini? Ini karena ini berkepanjangan ya. Kita mesti membiasakan diri kita dengan cara yang baru ini. Ya, kemana-mana kita mesti pakai masker. Walaupun juga kita ini masih belum biasa, saudara. Ya, kadang-kadang makanya saya juga sediakan di mobil ada, di lantai 1 ada, kalau bisa lantai 2, lantai 3. Jadi kita nggak pusing-pusing gitu loh, saudara. Ya, selalu ingat untuk pakai masker. Haleluya. Ya, saudara kekasih. Mau tidak mau, saudara. Ya, bukannya juga kita, kan kita udah beriman. Ya, tapi jangan mencobai Tuhan, saudara. Ya, karena juga segala sesuatu ini, saudara, jangan sampai juga ketakutan itu yang menguasai kita. Tapi kita berjaga-jaga itu harus. Haleluya. Ada amin. Jangan salahkan Tuhan, saudara. Ya, jangan kayak juga itu beberapa pemuka yang ayo katanya. Ayo. Nah, udah kejadian ya, bagus langsung kepada keluaran ya, asal jangan juga jadi ulangan, bilangan, wah itu lebih banyak lagi. Makanya ini saudara kekasih, hidup kita ini jangan mencobai Tuhan. Bangsa Israel sudah pernah mencobai Tuhan dan mereka itu mati ratusan ribu. Ya, kita ini cukup sudah. Pemerintah juga adalah suara Tuhan buat kita. Apa yang juga dilakukan, mari kita taat saudara kekasih dalam Kristus. Jangan mencobai Tuhan, ini firman Tuhan. Nah, bagi kita ini saudara, bagaimana supaya kita bisa bertahan di kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada jalan yang Tuhan beri kepada kita. Dan saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat-sangat luar biasa. Saudara tahu bagaimana Daniel bisa menang, saudara. Bahkan dia di dalam kemenangan ini sangat luar biasa. Dia menjadi orang yang nomor 2 setelah juga daripada juga Raja Nebukadnezar pada masa zaman dia itu. Pada masanya saudara, dia itu bukan orang bebas loh saudara. Dia adalah tawanan. Makanya kekasih dalam Tuhan Yesus, pola pikir kita ini mesti kita rubah sekarang. Haleluya. Ada amin? Hati kita ini, respon hati kita dalam menghadapi segala situasi keadaan yang tidak mengenakan, mesti kita meresponi dengan benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kalau saudara juga bisa ini, pasti kemenangan. Apa yang terjadi pada Daniel, saudara? Walaupun juga dia ini, orang bilang ini, tawanan daripada juga kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu. Tapi saudara, dia tidak merasa bahwa dia tertawan, saudara, pikirannya. Secara fisik dia tertawan. Kita juga saudara sudah cukup berapa lama saudara? Ya, apalagi juga pada permulaan Maret yang kemarin itu, wah begitu mencekam. Ya, apalagi bulan Juni yang lalu, wah lebih mencekam lagi. Ya, karena katanya ada varian baru yang nggak ada gejala, tiba-tiba orang cuman besok lewat, ya masuk rumah sakit keluar nama doang saudara. Ya, orangnya udah nggak keluar lagi. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, kita mesti sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Pola yang dilakukan oleh Daniel, ini yang mesti kita tiru. Ya, Daniel pasal 1:8 itu mengatakan katanya, saudara catat saja ya, karena memang kita waktunya singkat, ibadahnya juga mesti lebih singkat, saudara, dari biasa. Ya, nggak mudah ini, saudara. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Daniel bisa menang kenapa? Karena dikatakan di dalam ayat Daniel 1 ayat yang ke-8 itu saudara, pasal 1:8 itu mengatakan dia berniat untuk tidak juga menajiskan dirinya dengan hal-hal makanan ayapan raja. Jadi dia ini benar-benar menjaga kekudusan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, itu yang menjadi fokus dia. Dia tidak persoalkan saudara keadaan dia. Nah hari ini kekasih dalam Tuhan Yesus, pola pikir kita, respon hati kita, ini menentukan saudara, untuk saudara juga bisa mengalami kemenangan seperti juga Daniel. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan saudara. Waktu juga orang-orang dikasih makanan ayapan raja itu saudara, dia bertahan, dia tidak. Ya, dikatakan kasih waktu 10 hari aja. Nanti kamu lihat bagaimana hasil kita. Dan saudara sudah dicek, dites IQ-nya, saudara, diadu saudara. Dikompetisikan, bahwa juga katanya IQ daripada juga orang-orang ini 10 kali lipat dari orang-orang yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa supaya juga saudara bisa memiliki segala-galanya.
Ada amin. Waktu saudara mempunyai niat yang baik untuk Allahmu. Ya, apa yang saudara kerjakan itu menentukan. Ya. Nah, oleh karena itu saudara, karena kita tahu ini, untuk kita juga bisa menang, saudara, kita mesti memiliki hati, pikiran yang benar, respon yang benar, saudara, daripada juga diri kita. Mari kita baca, saudara, apa yang kita mesti ada di orang-orang yang di zaman ini, ya. Nah, suratan Rasul Paulus dalam Filipi ini sangat penting. Coba kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Yang pertama, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sama sebagaimana juga tadi, ya. Untuk kita juga ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini dikatakan apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi apa? Kukatakan apa? Bersukacitalah. Menghadapi tantangan. Jangan saudara muka saudara berubah sedikit pun. Saudara mesti mulai dengan sukacita. Ya, coba lihat kanan kiri. Walaupun juga nggak kelihatan sebegini. Tapi saya tahu saudara sukacita apa enggak. Haleluya. Ada amin. Mulainya dengan apa? Sukacita. Ya. Makanya ini dikatakan sukacita. Jadi ada kesukaan, ada cita-cita, ada pengharapannya. Apa yang saudara harapkan? Nah, saudara mesti harapkan yang baik. Ya, supaya juga ada kesukaan dalam hatimu. Kalau juga saudara penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, ya gak heran saudara bagaimana bersuka-cita. Tetapi kalau saudara juga punya pengharapan yang baik dan lewat firman Tuhan, kita tahu kalau juga katanya Bapa yang jahat saja juga tahu memberi yang terbaik kepada anaknya, maka juga apalagi Bapa di surga. Bapa di surga pasti memberi yang terbaik buat saudara. Kenapa saya bisa yakin begitu pasti sekali? Nyawanya aja dia berikan sama saudara. Masa saudara gak percaya sih? Kalau enggak saudara kita gak bisa ngumpul begini. Kalau enggak saudara kita gak punya kesaksian hidup bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dia bukan juga cuma sekedar bisa mendengar, tapi dia bisa melakukan apa yang kita suka dan yang kita cita-citakan. Makanya saudara mesti bersukacita. Ada amin. Selalu ada pengharapan dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yakobus 1:2 mengatakan, saudara-saudaraku katanya, anggaplah saudara. Jadi saudara, pola pikir saudara. Ya, jadi jangan melihat apa masalah itu menjadi masalah. Ya, sebab ada moto katanya, selesaikan masalah saudara untuk juga saudara tidak menjadi masalah. Ya, di bawahnya penggadaian. Nah, tapi itu masalah juga saudara. Ya, nembusnya pakai apa gitu kan? Haleluya. Ya, saudara kekasih. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, kalau saudara juga datang dengan bersukacita, modal cuma itu saudara, modal kita. Firman Tuhan katakan katanya, sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai ini. Orang yang gagal aja saudara, Tuhan inginkan supaya juga jangan terus terpuruk kepada juga kejatuhannya. Tapi saudara dia mesti belajar sesuatu. Ya, orang benar katanya jatuh berapa kali? 7 kali bangkit lagi saudara. Bangkit lagi. Ya, 7 itu angka kesempurnaan. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini Tuhan juga sedang melatih kita. Saudara juga punya anak. Kalau anakmu saudara untuk juga bisa bisa bermain sepeda itu saudara. Bagaimana caranya? Pernah jatuh gak? Tanyain coba. Pasti. Mesti pernah jatuh. Ya. Kalau gak pernah jatuh, wah dia gak pernah. Tapi juga saudara kalau sudah jatuh, jangan udahlah gak mau lagi deh. Ya, atau mungkin kita juga, udahlah nak. Udah gak perlu sepeda lah. Ya. Udah gak perlu sepeda. Ya. Nanti dibeliin mobil aja langsung. Nggak bisa begitu saudara. Belajar dari hal-hal yang kecil. Tuhan akan percayakan untuk hal yang besar. Ini firman Tuhan berkata katanya. Kalau orang yang jatuh. Ya dia jangan fokus kepada kejatuhannya. Tapi fokus kepada juga kebahagiaan yang dia akan dapatkan. Waktu dia akan mencapai kemenangan itu. Haleluya. Haleluya. Kita punya jagoan itu saudara. Ya siapa? Gracilia itu.
Ya, saudara, mana pernah juga berpikir saudara gara-gara juga bulu tangkis saudara dia bisa dapat duit 5 miliar. Duit itu saudara, duit, bukan daun saudara. Ya, memang ini angkatan-angkatan yang sekarang ini saudara bersuka cita kali ya. Dulu waktu zaman Rudi Hartono boro-boro cuma nama doang saudara ya dicetak. Tapi sekali lagi kekasih dalam Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur. Dan kita percaya bahwa juga kasih karunia Tuhan. Hari-hari ini ada banyak hal yang Tuhan sedang kerjakan. Ya, kenapa saudara? Nah ini, saudara masih ingat cerita tentang bangsa Israel saudara di padang gurun? Ya, bagaimana juga mereka itu selalu bersungut-sungut. 40 tahun loh saudara, mereka itu dipelihara Tuhan. Ya, saudara bisa bayangkan katanya juga mereka itu nggak pernah mengalami sembelit, ya. Padahal juga saudara di sana nggak ada sayuran. Tapi saudara tahu apa yang Tuhan kirim mana itu multivitamin saudara. Ada vitamin D3, K2. Haleluya saudara. Ya saudara yang buat imun katanya. Ya saudara juga. Dan saudara nggak pernah ada bilang Musa sedang menghadapi masalah. Karena juga bangsa Israel mengalami susah, buang air besar. Ada tulisan ayat begitu? Enggak ada saudara, padahal enggak ada sayur. Enggak ada apa. Bahkan juga waktu mereka juga bersungguh-sungguh katanya, tolong dong, minta dong. Kita kan bosen nih, makan mana terus tiap pagi. Ya tiap hari makannya mana. Sekali-sekali dong. Steak. Ya. Saudara dikirim, steaknya burung puyuh saudara. Dikirim sampai itu mereka tenek-nek saudara katanya. Ya itu aja masih bersungut-sungut. Makanya saudara mulailah ada bersuka cita. Ya kalau saudara bersuka cita itu yang namanya juga tempe goreng rasanya steak saudara. Ada amin kan saudara? Ya malahan kalau saudara juga makan nasi sama garam. Itu rasanya udah enak banget saudara. Ya itu yang saya alami saudara pada waktu kita di Mongolia. Padang rumput semua saudara. Kita mau makan, mau cari ini, nggak ada restoran saudara. Itu yang penunjuk jalan kita. Ini udah restoran terakhir. Jadi tolong ya, kalau juga ini kita udah kesono, udah nggak ada. Nanti ketemu lagi berapa katanya 15 jam lagi. Ya kemungkinan ini. Mudah-mudahan kita masih bisa ketemu katanya restoran. Itu restorannya juga pakai tenda gitu loh saudara. Ya tapi apa mau dikata saudara juga karena juga itu adalah restoran terakhir. Karena juga memang kita udah makan. Tapi ini mesti makan lagi katanya. Kalau nggak ini panjang nih ceritanya katanya. Ya udahlah saudara. Ya kita makan. Makan cuman yang ada itu nggak ada. Menunya cuman satu saudara. Bakmi sama apa itu? Susu kuda. Ya udah itu aja. Haleluya ya. Udah gitu saudara dia masak di depan kita. Itu yang saya pernah juga bersaksi di sini. Saya baru juga tahu karena juga nggak ada kayu juga saudara. Jadi pakainya apa? Yaitu apa itu? Kotoran sapi lah. Kotoran kuda itu loh saudara yang dijemur, dikeringin. Itulah. Udah begitu diambilnya begini-gini. Habis itu taruh ini. Habis itu aduk juga yang kita punya. Ya ampun kita ngeliatin aja saudara. Ya haleluya lah ya. Tapi puji Tuhan saudara, memang tim kita ini hebat. Rupanya ini bakteri, apa orang bilang ini, bakteri di perut kita orang Indonesia itu lebih kuat dari juga bakteri mana. Ya, itu luar biasa. Saudara kekasih dalam Kristus, ya sekali lagi kita bersyukur loh saudara. Ya dan kalau lewat itu juga kita juga bisa mengalami banyak mujizat Tuhan. Ya nggak ada WC juga saudara. Namanya 1 hektar toilet saudara. Kita bilang ini kalau kencing mungkin gampang. Makanya juga saudara karena saya sudah biasa untuk masuk yang namanya ke pedalaman. Jadi saudara saya bawa sarung. Kalau yang lain bingung. Udah dah. Ya kalau laki-laki kan gampang. Tinggal ngadepnya aja kemana gitu kan. Nah, kalau perempuan kan kasihan. Jadi saudara saya bawa sarung udah sama istri saya. Saya bilang entah kalau ada yang perempuan tuh. Kamu atur deh. Ya jadi bikin toilet mendadak saudara. Ceret. Ayo udah kencing di situ. Haleluya ya. Tapi kita bertahan saudara ya. Kita datang di sana jadi berkat. Ada satu orang gila saudara. Itu disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Karena lewat apa? Puji-pujian. Sukacita mendatangkan berkat. Orang itu saudara datang makan tanah. Perempuan cantik saudara. Ya orang Mongolia itu. Tapi pulang saudara tim kita selesai. Dia juga bersukacita sama kita.
Ya, luar biasa Tuhan kita. Hati yang gembira adalah obat. Saudara tahu, kalau saudara marah-marah, ada ribuan otot di muka saudara ini yang bekerja. Makanya orang yang sering marah-marah, yang darah-darah tinggi itu loh saudara, ya, yang selalu juga wah, ya, hai terus saudara. Ya, itu katanya, makanya kenapa cepat tua saudara? Itu karena banyak tarikannya. Nah, kalau orang kita suka cita, itu otot yang bekerja itu sedikit sekali saudara. Ya, makanya mulai apa dengan apa? Bersukacitalah. Bagaimana caranya bersukacita? Bersukacitalah. Haleluya. Saudara ngerti ya? Artinya gini loh saudara, kalau nggak mau bersukacita, ambil kaca, bilangin, hey Sofyan, mulai hari ini kamu mesti bersukacita. Ngerti? Sofyan, kamu mesti bersukacita. Mesti ngomong gitu saudara. Ya, kalau nggak mudang-mudang kita ini. Sebab apa yang saudara ngomongin, apa yang saudara bicarakan, apa yang saudara ucapkan, itu yang akan terjadi pada dirimu. Kalau saudara juga bicara yang baik, pasti yang baik akan datang kepada saudara. Haleluya. Ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal Sulaiman 17:22 itu. Ya, jadi saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk jiwa kita. Jadi saudara kekasih dalam Kristus, kita mesti juga tahu bagaimana caranya untuk kita bisa ada di dalam kerajaan yang bersukat. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya saudara, kalau ada di antara saudara yang tidak suka nyanyi, saya takut saudara nggak betah di surga. Karena di surga tuh nyanyi terus kerjanya. Haleluya. Ada amin. Ya, siang malam katanya mereka itu menyembah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Wahyu. Dan saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan mengerjakan ini yang terbaik buat kita. Waktu saudara memutuskan, Tuhan akan beri sukacita itu. Iman itu akan mendatangkan satu kasih karunia di dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara percaya bahwa Tuhan ingin memakai yang baik yang dapat kita beri itu ada di dalam diri kita. Saudara mesti percaya. Yang baik itu selalu ada di dalam diri kita. Nggak ada yang nggak baik saudara. Semua Tuhan sudah persiapkan. Ya, Filipi pasal 4 ayat yang kelima berkata begini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara mesti tahu bahwa Tuhan memanggil saudara karena dia tahu ada yang baik di dalam diri saudara yang perlu untuk orang lain juga bisa mendapat berkat karena kebaikan dalam diri saudara. Ya, haleluya. Nggak ada yang tidak baik saudara. Semua kita diciptakan untuk hal yang baik. Makanya juga di dalam semuanya ini Tuhan menebus kita. Memang oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Tetapi untuk hidup dalam juga keselamatan yang Tuhan beri ini, firman Tuhan berkata kita mesti isi dengan perbuatan yang baik. Supaya katanya lewat perbuatan yang baik. Matius pasal juga 5:16 itu ya, saudara kekasih dalam Kristus, itu dikatakan katanya, maka orang lain akan melihat perbuatan kita dan memuliakan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan ingin kerjakan. Ya, supaya saudara-saudara ini bisa menjadi etalase. Ya. Supaya orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup saudara. Lewat masa yang susah ini, Tuhan akan mengerjakan ini, ya. Ibu-ibu di tengah pandemi ini saudara, mereka kan juga kasihan juga saudara. Ada beberapa di antara mereka yang dulu itu ada catering segala macam, tapi karena juga masa-masa pandemi ini, jadi mereka kehilangan daripada juga pendapatan itu. Dan kita tolong dengan juga mereka itu masak, kita yang bayar saudara, lalu kita kasih itu ojol-ojol itu saudara, ojek-ojek online, yang orang-orang yang membutuhkan, juga jemaat-jemaat yang pada waktu itu yang kena juga COVID keluarganya saudara. Ya, jadi kekasih dalam Tuhan Yesus dengan itu sampai mereka bilang, ini pasti dari gereja ya katanya. Tuh saudara, haleluya ya. Memang kalau yang baik-baik itu selalu mereka nanyanya dari gereja ya, gitu, ya, puji Tuhan. Ya, jadi saudara standar mereka itu tinggi loh. Ya, jadi kalau saudara diminta-minta, ya, jadi tolonglah dengan baik. Selama masih kita ada, saudara, yang masih kita juga mampu, kita bisa lakukan yang terbaik, ya. Dan kita percaya bahwa juga kasih karunia Tuhan akan menyertai kita. Ya, saudara-saudara di sini juga bahkan juga ada di antara mereka. Saya kagum juga saudara. Di antara mereka itu ibu-ibu yang sebenarnya itu hasil pekerjaan mereka loh. Sampai dia bilang nggak apa-apa deh katanya. Kalau ini buat orang lain katanya, kita mah lakukan aja deh. Nggak usah dihitung-hitung. Ya, apa jasa kita ini nggak usah dihitung-hitung katanya. Aduh,
Kita jadi terenyuh saudara. Ya sudah tentulah kami juga bantu mereka. Tapi hati mereka ini baik loh. Dalam keadaan yang susah. Mereka sampai bilang gini, ya kita kan gak ada uang. Tapi kan kita juga punya sesuatu yang baik. Yang juga bisa memberkati orang lain. Why not katanya, bisa masak. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu saudara. Itu tim kita ada di pengungsian Manado. Pada waktu juga kerusuhan Ambon itu saudara. Para korban daripada kerusuhan Ambon itu saudara, ya jadi diungsikan ke Manado, ya ada kurang lebih 21.000 orang itu loh saudara, di satu pabrik, bekas pabrik lah ya, yang sudah tidak terpakai lagi dan ditaruh para pengungsi itu. Nah kita mulai masuk di sana karena Tuhan juga memanggil kami untuk juga melayani di sana. Apa yang terjadi ini sangat luar biasa saudara kekasih dalam Kristus. Ya, kita datang beberapa waktu itu kami tidak diterima. Ya, karena dia bilang katanya, "Kamu dari gereja mana?" "Kamu dari gereja?" "Iya," katanya. "Dari gereja mana?" "Kamu bukan sealiran dengan kami." Saudara, waduh. Ya, saudara karena mereka itu masih denominasi, saudara. Ya, enggak. Kami enggak perlu dari kamu. Saudara. Kami juga bingung, tapi kami berdoa dan Tuhan kasih hikmat, kata Tuhan, lakukan sesuatu yang baik. Ya kepada mereka. Nah lalu saudara kita mulai dengan mencuci toilet mereka. Ya mereka tuh sudah berbulan-bulan di situ nggak ada yang ngurusin saudara. Ya dan memang juga karena juga ini publik saudara yang namanya pengungsian mana ada yang mau tanggung jawab soal juga toilet. Dan itu kotornya bukan makin ada yang mampet segala macam. Tapi tim kita ini kerjakan saudara dengan sukacita. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Minggu yang ketiga saudara satu ibu berkata, "Kamu ini dari mana sih dek?" "Oh kita dari Jakarta." "Hah? Kamu ngapain di sini?" "Ya mau jadi berkat buat juga bapak ibu di sini." "Oh begitu ya? Wih udah berapa lama kamu?" "Kita udah 3 minggu bu." "Oh gitu? Waduh kalau gitu saya mesti kasih tahu nih," katanya. "Ini adik-adik semua nih baik-baik sekali. Mau juga ikut sengsara sama-sama kita," katanya, "di tempat pengungsian kayak begini." Ada 21.000 loh saudara. Ya saudara bisa bayangkan tuh WC berapa banyak yang kita mesti urusin. Tapi anak-anak lakukan itu dengan sukacita. Dan sejak itu saudara, ibu ini katakan, "Hanya gereja ini ya yang kita terima," katanya. Waduh, memang mereka tuh masih denominasi saudara. "Pokoknya kalau kalian dari kelompoknya Pak Jeff, kita terima," katanya. "Kalau dari kelompok yang lain, enggak boleh masuk," katanya. Aduh, haleluya. Ya alhasil saudara kita juga dapat donasi dari gereja-gereja juga yang di network kita saudara kita. Jadi mereka-mereka ini yang korban kerusuhan ya. Jadi saudara kekasih, apa yang baik yang saudara bisa juga buat itu Tuhan pasti akan berkati. Yang ketiga, serahkan kekhawatiran saudara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 ya. Ini yang akan membuat saudara bisa tidak akan tergoncangkan. Filipi 4:6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah katanya segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur." Ya, kalau saudara khawatir, ingat burung, ingat daripada bunga di padang. Ya, Matius pasal yang ke-5 itu berkata, 6 itu saudara berkata, ayat yang ke-24, "Janganlah khawatir atas apa yang kamu pakai dan apa yang harus kamu makan." Jadi 2 itu saudara. Ya, ini yang esensi. Dan kita percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan sangat memperhatikan 2 hal ini. Haleluya. Ada amin. Ya, saudara saya tuh di dalam pelayanan ini saudara berkali-kali loh. Ini hal-hal yang kecil loh saudara. Enggak. Tuhan itu sangat tahu saudara. Ya, saya pernah satu waktu saudara ngomong sama istri saya, kepengen makan pempek nih. Ada itu didengar loh saudara. Padahal saya ngomong sama istri saya loh pagi-pagi. Itu habis kebaktian Pak Sofyan. Itu katanya juga ada titipan dari ibu yang di Pluit katanya. "Oh ya, apa itu?" "Pasti pempek nih." Ya dia sebut namanya saya udah tahu nih. Ya, pempek. Sebab pempek dia saudara sampai keluar luar negeri loh saudara. Ya, haleluya. Ya dia bilang katanya dia ingin memberkati katanya Pak Sofyan. Nah, coba, kenapa enggak minggu kemarin? Enggak juga hari-hari kemarin, gitu kan? Karena Tuhan ingin membuktikan hidup kita ini saudara. Itu Tuhan mau pelihara kita sampai kita ini bisa disenangkan selalu. Saudara percaya ini? Jangan khawatir tentang hidup ini. Ya, lihat burung, ada yang stres? Ya, kecuali sakit saudara. Ya, burung itu nggak pernah mikir.
Haleluya. Amin. Ya, jadi saudara jangan, orang yang stres itu saudara, takut, khawatir itu juga akan mendatangkan siksa saudara. Ya, saya pernah dengar satu cerita saudara. Ada orang itu tidur karena juga orang itu paranoid saudara, ketakutan, kekhawatirannya itu sangat tinggi. Jadi dia tidurnya dia lihat, ya di atas ada lampu neon. Dia udah ngebayangin, udah ntar kalau saya juga matiin, saya tidur saya nggak kelihatan. Ntar kalau lampunya juga jatuh, waduh bagus kalau cuma ke sono. Tapi kalau nanti jatuhnya juga di muka saya, wah muka saya bisa cacat. Wah mesti dioperasi. Berapa juga biayanya? Aduh ampun. Kalau juga itu di muka saya. Tapi kalau dia meledak, kan itu ada gasnya. Matilah saya. Sekarang saya tanya, lampunya udah jatuh belum? Belum. Dia nggak bisa tidur sampai pagi saudara. Nah, itulah orang yang takut, orang khawatir seperti itu. Ya. Makanya firman Tuhan katakan, apakah kamu dengan khawatir kamu, dengan takut kamu itu, kamu bisa gak memperpanjang hidup kamu? Satu hasta ada kata Tuhan. Bisa gak? Udah tahu kan jawabannya? Makanya jangan takut, jangan khawatir. Ada amin. Muka saudara jangan berubah, tetap sukacita gitu loh saudara. Ya, ada amin? Ya, orang apa itu bilang katanya? Pokoknya makan tidak ada makan, tetap ngumpul. Haleluya, itu yang penting saudara. Ya, makan angin juga gak apa-apa saudara. Tapi kalau hati yang gembira, itu adalah obat yang sangat luar biasa. Nah kalau saudara lakukan 3 hal itu, ada 3 urapan ini yang akan datang kepada saudara. Yang pertama, Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, ini dikatakan katanya, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi urapan yang melampaui pikiran kita saudara. Ini akan juga kita alami. Ya, saya bersaksi sedikit tentang anak saya yang nomor 3. Dia baru selesai tahun kemarin ya saudara di dalam S2. Ya lalu ya puji Tuhan saudara dia cepat dapat kerjaan setelah 1 bulan atau 2 bulan saudara dia sudah diwisuda. Lalu saudara dia mulai bekerja. Lalu waktu dia dapat dia bilang dapatnya segini ya papi ya gajinya. Kecil amat dia katanya. Ya saya bilang kalau mau pemula, yuk tapi kan aku kan S2. Oh ya dia marketing saudara. Ya. Dia dulu ngambil fashion lalu dia juga marketing. Lalu dia bilang, ya saya bilang gini lah. Kalau kamu juga mau coba juga itu pasti bisa naik gaji kan. Ya doa saya bilang. Ya kalau doa itu pasti Tuhan jawab. Itu kan jawaban juga pendeta kan saudara ya. Semua pendeta juga bilang doa ya haleluya. Ya, saya juga bilang doa berharaplah kepada Tuhan. Ya, jangan kepada juga manusia. Saya bilang Tuhan nanti bisa juga kirim dengan cara apa? Ya, karena juga saya punya pengalaman selama juga 30 tahun lebih sudah pelayanan. Tuhan tidak pernah juga meninggalkan saya piatu. Haleluya. Ya, apa yang juga kita mau Tuhan tuh cukupkan. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ya, setelah juga beberapa bulan saudara. Ada 3 bulan kalau saudara dia masuk atau 4 bulan. Lalu rupanya juga perusahaan yang ada pada dia ini saudara ada kerjasama dengan satu universitas namanya Universitas Merdeka. Dan saudara juga mereka ini akan menaruh orang-orang untuk juga dimagangkan di perusahaan itu. Kenapa perusahaan ini dipilih? Karena perusahaan ini katanya yang paling banyak saudara. Yang mau terima orang-orang magang. Ya. Dan puji Tuhan katanya. Dan setiap orang yang magang itu mesti dimentor. Nah orang yang mementor ini itu kan dibayar sama pemerintah katanya. Haleluya, ini program Makarim kali ya. Supaya juga orang-orang ini kita punya orang-orang yang terbaik saudara. Luar biasa. Saudara tahu berapa dibayarnya? Ya, 1 bulan gaji ditambah 500.000. Berarti anak saya dalam waktu 3 bulan tempat 4 bulan kerja ini saudara. Dia sudah naik gajinya 100% saudara. Ditambah 500.000. Haleluya. Nah saya bilang, kamu lihat kan? Kalau kita berdoa, Tuhan itu akan menjawab yang melampaui akal pikiran. Memang saya nggak pernah pikir saudara, mau dapat duit dari mana? Ya, makanya saya bilang, jangan korupsi loh. Saya bilang, mau dapat duit banyak, mesti kerja keras. Ya, iya papi katanya. Sudah pastilah katanya. Nah ini, saya percaya kasih karunia Tuhan akan juga mengerjakan sesuatu yang baik buat hidup kita. Ada amin? Ya. Yang kedua saudara urapannya, yaitu Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yaitu apa? Urapan
yang melampaui kekuatan kita. Ya, saudara kekasih dalam Kristus, saudara masih ingat bagaimana Petrus bisa mengalami mujizat? Saudara, perahu mereka itu mengalami goncangan. Semua perahu di tengah Tasik Galilea itu saudara mengalami goncangan. Tetapi saudara, perbedaannya cuma satu. Di perahunya Petrus ada Yesus yang sedang tidur. Haleluya. Lalu katanya juga Petrus panik, dia membangunkan daripada juga Tuhan Yesus ini. Dan waktu Tuhan Yesus bangun, Tuhan Yesus cuma hanya menghardik badai itu, dikatakan tenanglah. Ya, saudara, firman Tuhan itu menenangkan semua badai itu. Alam itu dikuasai oleh perkataan Tuhan. Makanya orang yang berharap kepada perkataan firman Tuhan, orang itu hidupnya akan mengalami ketenangan. Ya, dan semua daripada juga perahu-perahu yang lain pasti melihat kepada juga perahu Petrus ini. Luar biasa. Siapa orang ini? Katanya sampai juga alam aja juga takluk sama dia. Dialah Allahmu. Dialah yang ada di perahu hidupmu. Dialah yang hidup di tengah-tengah saudara. Oleh karena itu janganlah saudara membatasi kekuatan. Tuhan akan juga memakai kita melampaui mungkin juga dari apa yang kita juga bisa. Ya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya, habis itu saudara. Dan urapan yang ketiga yaitu ini yang Tuhan kerjakan ya di dalam diri kita. Ya, ini yang Tuhan kerjakan. Jadi 3 yang tadi itu mengucap syukur. Kita juga percaya ada sesuatu yang baik yang Tuhan ingin kerjakan lewat juga semua goncangan ini. Dan yang ketiga tadi, saudara juga tidak boleh takut atau khawatir. Maka urapan yang melampaui hikmat, kekuatan. Dan yang terakhir dikatakan urapan yang akan mencukupkan kebutuhan kita. Filipi pasal 4, 19 mengatakan katanya, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara masih ingat cerita tentang 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Waktu itu diserahkan kepada Tuhan. Maka itu mencukupkan semua daripada juga yang dibutuhkan oleh 5.000 orang itu. Nah, saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, inilah saat-saat di mana kita ingin juga melihat mujizat apa yang kita akan terima. Waktu engkau percaya, kita makan ini makanan biasa memang. Tapi saudara, waktu engkau percaya dengan iman karena kebenaran firman Tuhan, maka makanan ini saudara akan mengingatkan kita kepada apa yang sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Ini gak main-main, makanya ini bukan makanan sembarangan saudara. Bukan roti sembarangan. Walaupun juga saudara katakan, saya bisa beli ya 1 truk juga bisa. Iya, tapi kalau saudara tanpa iman, ini gak akan. Dan juga tapi juga ini bukan jimat saudara. Ini mesti ditaruh atau bagaimana. Enggak. Jangan dijimatin. Tapi imanmu saudara itu akan melakukannya. Waktu engkau melakukannya, nah ini akan terjadi mujizat. Ya, mari kita berdoa. Supaya juga urapan ini akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam diri saudara. Ya, kita ingin makan supaya juga ada mujizat. Saudara, hari ini ada mujizat, ada urapan Tuhan yang akan juga bekerja di tengah-tengah saudara. Ya, lewat kita makan ini mengingatkan pengorbanan Tuhan. Artinya Tuhan sudah melakukannya segala-galanya untuk saudara pribadi. Dia Allah yang besar, dia Allah yang luar biasa. Tapi dia juga adalah Allah pribadi buat saudara. Nah, hari ini mari kita ingin makan tubuh dan darah Yesus ini bersama-sama. Kalau ada saudara juga teguran lewat firman Tuhan pagi ini, saudara ingin kembali lagi mengambil komitmen yang baru, buatlah itu pagi ini. Ya, supaya juga apa yang Tuhan janjikan tadi, pengurapan yang melampaui hikmat kita, kekuatan kita, dan juga apa yang kita butuhkan saudara, Tuhan akan juga kirimkan itu. Kalau Elia saudara dipelihara oleh burung gagak itu saudara. Tapi saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan juga ingin mengerjakan yang besar buat hidupmu. Ya, jangan bimbang, jangan ragu-ragu. Selalu ada mujizat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin siapkan hati kami
Setelah kami mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan, hari ini kami ingin makan bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kuduskan hati kami. Sucikan Tuhan daripada juga jalan-jalan kami ini yang salah. Supaya kami boleh kembali lagi kepada juga apa yang menjadi rencana-Mu yang semula. Ampuni kami Tuhan, di masa-masa yang susah ini mungkin kami ada salah bicara, salah tindak, salah pikir, salah berbuat. Tapi hari ini Tuhan, kami mohon ampun kepada diri-Mu. Sucikan kami. Kalau ada dosa, ikatan-ikatan yang lain, Tuhan Yesus, biarlah Engkau bebaskan kami hari ini. Lepaskan kami. Kami ingin akui Tuhan semua dosa-dosa kami ini. Supaya juga iblis tidak ada celah untuk masuk menguasai daripada juga kedagingan kami. Apa yang kami lihat, apa yang kami juga pikir, apa yang juga menjadi respon hati kami yang tidak benar. Pagi ini Tuhan, Engkau kuduskan kami kembali. Dengan iman-Mu saudara, percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita hari ini. Waktu engkau juga percaya, maka juga iman yang ada pada dirimu itu. Sebagaimana juga Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang engkau harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah engkau lihat. Dan hari ini, engkau juga biarkan apa yang menjadi pengharapanmu. Ya, yang mungkin hari ini engkau belum lihat. Tapi Tuhan akan nyatakan itu. Kalau engkau mau hidup benar di hadapan Tuhan. Lewat imanmu. Lewat tindakan daripada imanmu. Karena engkau percaya kepada perkataannya. Percaya kepada suaranya yang hari ini berbicara kepada saudara. Dan mau berbalik dari yang salah juga. Tuhan tidak pernah menolak saudara. Dan hari ini ada mujizat Tuhan akan datang kepada saudara. Engkau akan mendapat hikmat yang melebihi daripada juga hikmat orang-orang dunia. Engkau akan juga diurapi, engkau akan memiliki kekuatan, daya tahan yang tidak seperti daya tahan dunia ini. Mungkin ada orang berbilang, waduh kalau kita tanpa Tuhan mah kita udah stres, udah gila kali. Mungkin juga kita bisa ribut, mengalami banyak kesusahan lebih lagi. Tapi puji Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan, Tuhanlah yang menanggung semua penyakit dan kelemahan kita. Hari ini engkau ingat ini, Tuhan sudah lakukan semua-muanya buat kita. Ya, dan urapan yang ketiga ini, saya berdoa supaya apa yang engkau butuhkan, Tuhan akan perintahkan. Jaga kesehatianmu saudara dengan juga keluargamu. Jaga kesehatianmu dengan juga kebenaran daripada firman Tuhan. Supaya engkau sepakat, waktu engkau sepakat. Mazmur 133 dikatakan, maka juga berkat itu diperintahkan di tengah-tengah kita. Hari ini, biarlah berkat itu yang kau butuhkan, yang kau perlukan, Tuhan akan cukupkan. Ya, di dalam nama Yesus ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Nanti kita akan makan bersama-sama saudara. Haleluya. Amin. 主，我来寻求你的面，求你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在，求你接近我，来充满我。主，我来寻求你的面，求你充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在，求你接近我，来充满我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗
充满我，来充满我。主，我渴慕你的同在，求你接近我，来充满我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你以恩典为我冠冕。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你以恩典为我冠冕。耶稣，耶稣，耶稣，你的宝血洗净我。耶稣，耶稣，耶稣，耶稣，你以恩典为我冠冕。你以恩典为我冠冕。你以恩典为我冠冕。Mari kita bangkit berdiri, kita taruh, kita pegang tangan di tangan kanan kita ini roti. Hari ini saudara adalah hari penyelesaian semua. Karena setiap kali kita makan, inilah hari pendamaian buat kita. Dosa kita yang mau mengaku dosanya, Tuhan bereskan. Bilur Tuhan Yesus juga, ini menyelesaikan masalah sakit penyakit kita hari ini juga. Ya, mungkin saudara ada yang langsung terjadi mujizat hari ini. Tapi ada proses by proses. Ya, sebab tadi dikatakan kalau kita makan ini bersalah saudara, kita bisa mati, kita bisa sakit dan mati. Ini firman Tuhan. Berarti saudara kalau kita makan dengan benar, berarti kita juga akan mengalami lebih baik kehidupan kita, lebih baik lagi, lebih sehat lagi tubuh kita. Ada amin? Ya, ini lebih dari vitamin loh saudara. Karena iman saudara tadi. Karena Tuhan sudah melakukan segala-galanya. Nah, hari ini terima pengurapan yang tadi 3 itu. Urapan yang melampaui akal, urapan yang melampaui kekuatan. Karena ini semua dari Tuhan saudara. Dan urapan yang akan juga mencukupkan. Dia adalah Jehovah Jireh buat saudara. Allah yang akan mencukupkan segala sesuatu buat saudara. Ya, dengan iman ini, mari saya akan bacakan satu ayat ini mengatakan katanya, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ingat, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Saudara yang ngerti ini, ya berdasarkan tadi katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum pernah kita lihat. Engkau akan melihat mujizat Tuhan. Mari dengan iman yang seperti ini kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Terima ini saudara. Kita angkat cawan anggur.
Ayat 24, 1 Korintus 11 ini berkata, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Ingat lagi apa yang Tuhan sudah kerjakan. Semua-muanya buat kita saudara. Ya, khusus buat saudara. Yang percaya, yang mengasihi dia, yang mau mentaati apa yang menjadi suara firman Tuhan hari ini buat saudara. Engkau akan melihat mujizat. Karena lewat juga darah Yesus ini, dosa kita disucikan. Hukuman kita juga tidak dapatkan lagi. Maut tidak berkuasa. Dan hidup yang baru yang Tuhan janjikan dalam kuasa darah ini. Di mana segala kelemahan dan penyakit kita dia tanggung di atas kayu. Saudara yang percaya juga ini. Saudara kekasih, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Minum saudara. Yesus, 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 Yesus. Amin. 你的宝血洗净。 Serukan saudara. Yesus, Yesus, Yesus. Aku percaya Tuhan. 你以恩典 Lagi, sekali lagi. 为我冠冕。 Jadi menurut imanmu saudara. Yesus, 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 Yesus， 你的宝血洗净。 Haleluya. Yesus, 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 Yesus， 你以恩典 Aku terima 为我 anugerahmu. Lagi. Katakan. Yesus, 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 Yesus， 你的宝血洗净我。Yesus, Yesus, Yesus, Yesus， 你以恩典为我冠冕。 你以恩典为我冠冕。 Sekali lagi. 你以恩典为我冠冕。 Saudara terima anugerah ini. Anugerah ini yang akan menolong kita. Urapan ini yang akan menolong kita. Karena semua kita tidak perlu lagi lakukan apa-apa. Dia mati karena dia tahu kita tidak bisa. Dia tahu karena kita tidak mampu. Dan dia tahu karena kita tidak mungkin. Tapi hari ini Allah akan memungkinkan. Karena dialah Tuhan yang kau kasihi, yang kau percaya hari ini. Terima kasih untuk kematianmu. Dan sekarang tiba, setiap kali kami juga makan ini, firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini 26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai datang. Bagian kita sekarang, engkau menjadi saksi dalam perbuatannya, supaya setiap orang yang melihat saudara akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran-Mu. Jadikan kami ini saksimu, supaya juga dimanapun kami berada, kami bisa menunjukkan perbuatan-Mu yang besar-besar, sehingga orang lain yang belum percaya kepada Engkau percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam diri kami ini lebih besar dari segala kuasa yang ada dalam dunia ini dan segala masalah yang sedang kami hadapi. Semua Allah kami adalah Allah yang lebih besar, yang dapat sanggup melakukan lebih dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Kami mau jaga hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya ini berkata, amin. Amen. Silakan duduk.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita sepakat masuk dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh-sungguh ucap syukur karena pagi hari ini kami boleh ibadah tatap muka. Dan kami sudah sangat diberkati oleh firman-Mu. Dan kami juga sama-sama telah menerima perjamuan kudus untuk mengingat akan kasih Engkau kepada kami semua. Sebentar lagi kami akan menjalankan kolekte. Beri kami hati yang tulus dan penuh sukacita dalam memberi. Dan berkati persembahan ini agar bisa digunakan untuk segala kebutuhan gereja ini. Dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Terima kasih, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kalian ini adalah orang-orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Pada hari Minggu pagi berkumpul di sini mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya rasa itu yang paling kita bisa nikmati. Ya. Apalagi firmannya hari ini bagus. Saya teringat sama Paulus yang menulisnya. Bersukacitalah. Kata bersukacitalah ini ngomong sih gampang. Yuk posisi kayak begini mungkin gampang. Masih gampang nih. Yuk pandemi juga masih gampang, saya kasih tahu. Kenapa? Paulus itu waktu dia tulis bersukacita dia ada di dalam penjara. Di dalam penjara yang dia disiksa paling banyak dia. Tunggu untuk dihukum mati dipenggal kepalanya. Coba saudara pikirkan, dia masih bisa bertulis sukacita. Yuk apa dibandingkan sama dia? Saya tadi bersyukur loh Tuhan sampai ada Paulus yang bisa ingatkan kami. Dan kata bersukacita itu paling banyak ya ditulis di dalam Filipi itu waktu dia di dalam penjara. Dan surat-surat Paulus itu banyak dia tulis waktu dia di penjara. Jadi kalau Tuhan bukan Tuhan yang benar, saya kira Paulus nggak bisa begitu. Orang kalau di dalam penjara bagaimana? Ya, kita yang nggak di dalam penjara aja kayak begini aja sudah rasanya udah gerah. Nah dia masih bisa. Jadi kita kamsia, syukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita mempunyai keadaan yang baik. Apalagi perjamuan kudus mengingatkan kita. Tuhan memberikan nyawanya kepada kita. Itu tidak ada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jadi takut apa lagi saudara? Khawatir apa lagi saudara? Ya, ikut percaya apa yang difirmankan. Amin saudara. Mari angkat kedua belah tangan. Buka hatimu fokus kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.